Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini, dan renungan kita hari ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan 13. Dan saya memberikan judul daripada renungan ini, memperhatikan kepentingan sesama. Saudara, di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua firman Tuhan bilang begini, kita yang kuat katanya wajib untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kepentingan kita sendiri. Dan yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi apa? Demi kebaikan untuk membangunnya. Saudara, Paulus memberikan dua kelompok orang di sini, yaitu orang yang kuat dan orang yang lemah. Dan firman Tuhan Paulus bilang apa? Yang kuat wajib menanggung daripada kelemahan orang yang tidak kuat gitu ya. Saudara, ada sebuah kata yang sangat kuat di situ, yaitu kata wajib. Wajib itu artinya sudah tidak ada pilihan lagi, saudara. Saudara harus melakukannya. Jadi hari ini saudara, berbahagialah kalau saudara masih bisa menanggung kelemahan daripada orang lain. Kalau saudara masih bisa menjadi berkat buat hidup orang lain, bersyukurlah, karena berarti saudara memiliki kekuatan. Apakah itu kekuatan di dalam iman, di dalam karakter, di dalam kekuatan Tuhan dan kasih-Nya Tuhan di dalam hidup saudara. Dan yang kedua, bukan saja kita wajib menanggung saudara, tapi juga dikatakan harus mencari kesenangan sesama katanya. Tujuannya apa saudara? Supaya kita bisa membangun kehidupan orang lain katanya. Nah, kata harus dan wajib ini saudara menjadikan ingat-ingatan buat kita hari ini. Artinya itu bukan berarti kita kompromi, bukan kita kompromi dengan kelemahan mereka, bukan kita berkompromi dengan dosa mereka, tapi ini merupakan langkah aktif. Kata wajib untuk menanggung itu berarti saudara sedang mengangkat hidup orang lain atau membawa hidup orang lain dari posisi yang di bawah, apakah itu melalui kelemahan, apakah dia sedang tidak hidup jauh dari dalam Tuhan, saudara harus membawanya jauh lebih dekat dari Tuhan. Kalau dia sedang kekurangan, saudara harus mencukupkan dan atau menjadi berkat buat hidup orang tersebut sehingga dia merasa atau tercukupkan. Saudara, hari ini kita tahu bahwa tujuannya adalah supaya kita bisa membangun kehidupan orang lain. Makanya kenapa judul daripada renungan hari ini adalah supaya kita bisa memperhatikan orang yang lemah. Saudara, nah rahasianya ada di ayat yang keempat. Gimana caranya saudara? Sebab di ayat ketiga firman Tuhan bilang gini, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Jadi tujuannya adalah kita belajarnya itu dari Kristus. Kalau Kristus melakukan demikian, berarti kita pun sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, kita harus melakukannya. Karena Kristus sebagai teladan kita telah melakukannya terlebih dahulu. Di ayat keempat firman Tuhan bilang begini, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis menjadi pelajaran bagi kita. Segala sesuatu yang telah kita pelajari saudara seharusnya bisa memberikan kita kekuatan, hikmat, tuntunan untuk kita bisa bersama-sama atau menanggung kelemahan orang lain, mengangkat hidup orang lain, dan bahkan kita wajib untuk menjadi berkat sehingga hidup orang lain bisa dibangun di dalam Tuhan. Kata kuncinya apa? Segala sesuatu yang pernah ditulis, yang pernah dipelajari, itu akan menjadi pegangan kita saudara. Yang kelima, semoga Allah sumber kekuatan katanya, sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Sumbernya tetap Tuhan. Tuhan itu, doa Paulus adalah supaya Tuhan sang sumber ketekunan, penghiburan, dan mengaruniakan kerukunan. Jadi kalau kita karunia itu datangnya dari Tuhan, tapi karunia itu harus kita pakai untuk bisa memperhatikan orang yang lemah, tidak mencari kesenangan sendiri, sehingga kehidupan orang lain bisa kita bangun di dalam Tuhan. Yang keenam, sehingga dengan satu hati, perhatikan ini, dengan satu hati dan satu suara, tujuannya adalah supaya kita bisa bersatu dan memuliakan katanya Allah Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya ketika kita saling membangun, memperhatikan orang yang lemah, kita menanggung orang yang lebih kuat, lalu kita tidak mencari kesenangan sendiri tetapi kesenangan bersama. Tujuannya supaya kita bisa secara rukun memuliakan Tuhan dengan satu suara. Di ayat ke-7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau kita, mungkin di sekitar kita hari ini ada orang-orang yang mungkin berbuat salah dalam hidup kita atau pernah melukai hidup kita saudara. Firman Tuhan bilang apa? Terimalah mereka sama seperti Kristus telah menerima kamu katanya. Di dalam apa saudara? Untuk kemuliaan Allah. Jadi ketika kita menerima orang lain, tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir ayat 8. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah
yaitu Kristus, telah menjadi pelayan orang-orang bersunat dan untuk mengokohkan Injil atau janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Tujuan akhirnya adalah supaya kebenaran itu, yaitu pelayan, menjadi pelayan orang-orang yang bersunat, supaya kita bisa mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada kita semua. Saudara, mari perhatikan orang yang lemah. Kenapa? Artinya Tuhan telah memberikan kekuatan buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami, untuk kami diingatkan memperhatikan orang yang lemah, untuk mengangkat hidup mereka jauh supaya bisa mengenal Tuhan, bisa lebih dekat lagi kami bangun kehidupannya. Tuhan, kami tahu contohnya adalah Kristus, teladannya adalah Kristus, supaya kami bisa melakukan, tujuannya adalah supaya kami bisa sama-sama memuliakan Tuhan. Kami siap untuk melaksanakan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, beri kami kepekaan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.